Kisah Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ibrahim dikaruniai seorang putra dari istrinya Sarah. Setelah Allah mengaruniakan Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniakan anak dari istrinya yang bernama Sarah, istri yang selalu setia bersamanya dalam menegakkan kalimatullah. Maka Allah mengabulkan doanya dan mengutus beberapa malaikat dalam bentuk manusia untuk menyampaikan kabar gembira kepadanya akan lahirnya seorang anak dari istrinya, Sarah. Mereka juga memberitahukan tujuan mereka yang lain, yaitu pergi mendatangi kaum Lut untuk menimpakan azab kepada mereka. Ketika para malaikat itu datang kepada Nabi Ibrahim, maka ia menyambut mereka dengan sebaik-baiknya dan mendudukkan mereka di ruang tamu. Selanjutnya, ia segera menyiapkan jamuan makan untuk mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang selalu memuliakan tamu, di samping sebagai seorang yang dermawan. Tidak lama kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam datang membawa anak sapi yang gemuk yang telah dipanggang serta menghidangkannya kepada mereka. Tetapi mereka tidak makan dan tidak meminum jamuan yang telah dihidangkan itu. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Maka malaikat-malaikat itu pun menenangkannya dan memberitahukan kepadanya tentang diri mereka, serta memberikan kabar gembira kepadanya dengan seorang anak yang alim, yakni berilmu. Ketika itu, Sarah mendengar pembicaraan mereka, maka ia datang dalam keadaan heran terhadap kabar gembira yang mereka sampaikan. Bagaimana ia akan melahirkan, sedangkan ia seorang wanita yang sudah tua lagi mandul. Ketika itu, usianya 90 tahun, sedangkan suaminya juga sudah lanjut usia. Lihat surat Hud ayat 72. Maka malaikat berkata, "Demikianlah Tuhanmu memfirmankannya. Sesungguhnya dialah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui." Quran surat Al-Dzariyat ayat 30. Mendengar berita itu, Nabi Ibrahim pun menjadi tenang dan berbahagia. Apa yang dinanti-nantikannya ternyata akan tiba. Selang beberapa waktu, maka datanglah apa yang dinantikan itu. Istrinya, yaitu Sarah, melahirkan seorang anak yang kemudian diberi nama Ishak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu, usia Nabi Ibrahim 100 tahun. Ishak lahir 14 tahun setelah kelahiran Ismail. Al-Quranul Karim tidak menyebutkan secara panjang lebar kisah Nabi Ishak alaihissalam. Demikian pula tentang kaum yang kepada mereka diutus Nabi Ishak. Akan tetapi, Allah memuji Nabi Ishak di beberapa tempat dalam Al-Quran. Di antaranya, "Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, Yakub, yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik." Quran surat Sad ayat 45 hingga 47. Nabi Muhammad SAW juga memuji Nabi Ishak dalam sabdanya, "Yang mulia, putra yang mulia, putra yang mulia, dan putra yang mulia adalah Yusuf putra Yakub, putra Ishak, putra Ibrahim." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ahli kitab menyebutkan bahwa Ishak ketika menikahi Rafqah binti Batu'il saat ayahnya Nabi Ibrahim masih hidup. Saat itu usianya 40 tahun. Istrinya adalah seorang yang mandul. Maka Nabi Ishak berdoa kepada Allah untuknya, hingga istrinya pun hamil dan melahirkan anak yang kembar. Yang pertama bernama Isu. Orang-orang Arab menyebutnya Ais. Ia adalah nenek moyang bangsa Romawi. Yang kedua bernama Yakub. Disebut Yakub karena ia lahir dalam keadaan memegang tumit saudaranya. Ia juga disebut Israel, yang merupakan nenek moyang Bani Israel. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Nabi dan Rasul, maka Nabi Ishak alaihissalam wafat. Demikian, wallahu a'lam.